Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Pada kesempatan kali ini kita akan bahas skill yang berikutnya, yaitu skill 7, answer transition question correctly. Jadi transition di sini yang dimaksud adalah perpindahan. Perpindahan apa? Perpindahan paragraf. Pada prinsipnya bahwa sebuah teks yang bagus itu ada keterikatan antara paragraf yang pertama dengan paragraf yang kedua, paragraf yang kedua dengan paragraf yang ketiga. Cuma dalam skill ini yang ditanyakan hanya ada dua saja. Yang pertama yaitu kita lihat di sini topik sebelum reading passage atau kita menyebutnya preceding paragraph ya. Nah, di sini kita diminta untuk memprediksi, menentukan kira-kira sebelum paragraf pertama ini kalau ada paragraf lagi topiknya tentang apa ya, seperti itu kira-kira. Jadi bisa jadi itu adalah ide yang mendasari si penulis untuk menulis paragraf yang pertama. Nah, untuk yang kedua yang ditanyakan biasanya adalah topik sesudah reading passage atau biasanya kita sebut dengan following paragraph. Di sini juga sama, kita diminta untuk menentukan kira-kira di setelah reading passage ini ada paragraf lagi, kira-kira topiknya akan tentang apa ya, membahas tentang apa. Nah, tentunya untuk menjawab pertanyaan ini ya, karena tidak secara langsung tertuang dalam teks, maka kita harus mengambil kesimpulan sendiri ya. Tentunya berdasarkan clue yang ada. Nah, nanti kita akan mempelajarinya. Berikut ini adalah contoh daripada preceding and following questions. Pertanyaannya, the paragraph preceding this passage most probably discuss. Nah, di sini yang ditanyakan adalah kira-kira paragraf yang sebelumnya ini apa ya? Nah, jadi misalkan ini adalah paragraf 1, maka kalau misalkan ada paragraf lagi di sini, topiknya tentang apa? Lalu bagaimana cara mengenali pertanyaan di skill ini? Ya, yang pertama yaitu the paragraph preceding the passage probably bla bla bla. And then what is most likely in the paragraph following the passage. Lalu untuk tekniknya sendiri ya, kita harus baca kalimat yang pertama untuk menentukan preceding question di paragraf yang pertama. Kalau misalkan yang diminta adalah following paragraph, maka baca kalimat terakhir di paragraf yang terakhir. Setelah kita membacanya, ya kita harus bisa mengambil kesimpulan topik apa ya kira-kira yang akan muncul sebelum paragraf atau sesudah paragraf, tergantung yang ditanyakan tadi. Lalu pilih jawaban yang mana direfleksikan oleh kalimat awal atau kalimat akhir tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh berikut. Pertanyaannya adalah the paragraph preceding this passage most probably discusses. Jawaban yang betul adalah yang C, a different traditional story from the sea. Kenapa jawabannya yang ini? Nah, kita tadi masih ingat strategi menjawabnya. Kalau yang ditanyakan adalah preceding paragraph, maka kita harus fokus ke paragraf pertama dan baris pertama. Di sini kenapa jawabannya C? Lihat frasa yang di garis bawah. Another myth of the oceans. Legenda lain dari oceans atau lautan yang berkaitan dengan Davy Jones. Nah, berarti dengan ada kata legenda yang lain, berarti sebelum paragraf ini bisa jadi ada traditional story atau legenda yang lainnya lagi yang diceritakan. Jadi ide yang mendasari paragraf ini. Ya, sehingga pilihan yang tepat adalah yang C. Kalau yang The Youth of Davy Jones, ya, ini di sini masa muda ya.
ini tidak ada petunjuk atau clue di sini yang membahas tentang the youth ya. Terus yang B, Davy Jones' career as a sailor. Nah, ini juga tidak ada di baris yang pertama ya. Nah, kemudian yang D, preparing to travel on the oceans. Sama, ini juga tidak ada clue yang mendasari di sini di paragraf yang pertama. Well, untuk pertanyaan yang kedua masih di paragraf yang sama atau masih di teks yang sama. The topic of the paragraph following the passage most likely is, kalau tadi yang ditanyakan adalah preceding, yang ditanyakan sekarang adalah following ya. Strateginya berarti paragraf yang terakhir, ambil baris yang terakhir. Di sini kita garis bawahi all the treasures located there. Nah, all the treasures. Treasure means ya harta karun ya. Jadi harta karun maka meaningnya sama dengan valuable item atau benda-benda berharga ya. Located in the bottom of the oceans ya. Located there. There maksudnya adalah in the bottom of the ocean. Jadi biasanya memang untuk reading itu jawabannya biasanya berupa sinonim atau frasa yang mana tulisannya berbeda tapi maknanya sebenarnya sama. Untuk yang B, C, D ya, ini opsi yang kurang atau bahkan tidak representative ya. Well everyone, saya kira seperti itu saja penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan atau masih ada yang kurang paham bisa ditanyakan di forum Diskalsa. Thank you very much for your attention. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.